Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kehidupan sering kita melihat ada orang yang berilmu, ilmunya diakui oleh orang lain, ilmunya tinggi, ilmunya memberikan keheranan untuk orang lain. Tapi sangat sayang, ilmunya yang tinggi itu memiliki ilmu yang sangat hebat, tapi di sisi lain dia tidak memiliki akhlakul karimah. Dia tidak memiliki adab. Ilmunya tinggi, adabnya tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang kita lihat di atas dunia, dia seolah-olah tidak bisa menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit diberikan oleh Allah ujian, maka dia tidak memiliki rasa sabar di dalam ujian yang Allah berikan itu. Dalam keadaan kondisi stabil, dia tidak diuji, dia tidak diberikan Allah bala, dia tidak diberikan Allah ujian dan fitnahan, dia bisa berjalan dengan biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah mengujinya dengan satu ujian, maka ketika ada fitnahan manusia kepada dirinya, wah, maka seolah-olah dia tidak ada rasa menerima, dan seolah-olah dia protes dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa musibah ini harus terjadi kepada saya? Kenapa ujian ini Allah ujikan kepada saya? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Maka dia akan mencari kesalahan dan lupa dia bersabar. Kalau ujian yang datang daripada Allah, bala yang datang daripada Allah, musibah itu semua datang daripada Allah, maka dia lupa dengan itu semua, karena kesabarannya pun semakin menipis. Lalu di sisi lain kita melihat ada orang yang berilmu, ilmunya tinggi, disegani oleh orang, tapi di sisi lain dia bukan seorang yang wara. Dia bukan menjadi orang yang wara dengan ilmunya, malahan sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana orang yang seperti ini? Jangan kemana-mana, kita akan bahas di dalam kitab Nasoihul Ibad. Hasan al-Basri, beliau adalah min kibaril ulama, termasuk daripada pembesar ulama, termasuk di dalam ahli tasawuf. Apa yang beliau katakan di dalam kitab Nasoihul Ibad? An Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dan dia Hasan al-Basri berkata, termasuk daripada min akabir, daripada pembesar-pembesar tabi'in, termasuklah ulama Hasan al-Basri ini. Apa kata beliau? Yang pertama, man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak memiliki adab, tidak ada ilmu baginya. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi, namun adabnya tidak ada kepada Allah, tidak ada kepada manusia, tidak ada sopan santunnya, maka tidak ada ilmu baginya. Begitulah kata tabi'in ini, Hasan al-Basri. Walaupun ilmunya tinggi, tidak memiliki adab kepada Allah, tidak memiliki adab kepada manusia, maka ilmunya tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan. Seorang yang berilmu tinggi, adabnya tidak ada, maka ilmunya sama dengan sia-sia.
iblis laknatullah ilmunya luar biasa, menjadi gurunya para malaikat, tapi sayang tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada Allah, tidak mau sujud, memberikan adab, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Lalu kemudian ilmu yang tinggi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, saudara-saudaraku para ilmuwan, ayo kita beradab agar ilmu kita diakui di sisi Allah sebagai orang-orang yang berilmu. Orang yang diakui ilmunya, dia berilmu dan dia beriman, lalu Allah pun akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau dia hanya berilmu tidak beriman, apalagi ilmunya tidak diakui oleh Allah, tidak dianggap ada oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia yang dia dapatkan. Itu yang pertama, kata Hasan Al-Basri, orang yang memiliki ilmu yang tinggi sekalipun kalau tidak memiliki adab, maka tidak ada ilmu baginya. Yang kedua, kata beliau, man la sabara lahu la dina lahu. Orang yang tidak memiliki sifat sabar dalam kehidupan ini, maka dia tidak memiliki agama, tidak ada agama baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam itu identik dengan kesabaran. Di dalam Islam, apapun yang terjadi yang Allah ujikan kepada kita, musibah apapun yang Allah berikan kepada kita, kita sebagai hamba Allah yang diatur oleh Allah, yang manajemennya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan selain bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan, kalau ada orang yang tidak sabar dengan musibah yang mengenainya itu daripada Allah, maka kata Hasan Al-Basri, la dinalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Maka dalam hidup ini apapun yang terjadi, tetaplah sabar, sabar, sabar. Lalu apa yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah? Wa man la wara'a lahu anil maharimi wasyubahat la zulfa lahu ay la martaba lahu indallah wala qurbata lahu minallah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang tidak memiliki sifat wara' dalam kehidupan, menjauhi daripada yang haram, menjauh daripada yang subhat, dia tidak bisa ini, tidak ada warak dalam dirinya, la zulfata lahu, maka dia tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua ingin kedudukan di sisi Allah, maka kita semua ingin diakui oleh Allah sebagai hambanya, memiliki kedudukan yang tinggi luar biasa di hadapan Allah. Maka milikilah sifat wara', menjauh daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjauhlah daripada hal-hal yang subhat di atas dunia. Maka itulah yang disebut dengan kewarakan. Tiga yang kita pelajari. Yang pertama, orang yang tinggi ilmunya sekalipun tidak punya adab, dia tidak punya ilmu. Yang kedua, orang yang tidak memiliki rasa kesabaran di dalam dunia, maka tidak ada agama baginya. Tiga, orang yang tidak memiliki sifat warak, tidak ada kedudukan baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berilmu dan beradab. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang warak dalam kehidupan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.